Halo semuanya, perkenalin nih, nama aku Jessica Valerie. Dan selamat datang di podcast pertama aku. So, welcome to my very first podcast. Jadi, sekarang aku lagi menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, jurusan D4 Usaha Perjalanan Wisata. Dan podcast ini adalah tugas dari mata kuliah Digital Tourism. Nah, di podcast pertama aku ini, dari berbagai macam wisata, kayak wisata alam, wisata seni, wisata edukasi, wisata kesehatan, aku milih untuk ngebahas wisata kuliner. Nih, aku tahu nih, pasti kalian kalau pergi berwisata, pasti penasaran kan sama makanan khas, dan pasti pengen nyobain. Jadi, di podcast ini, aku bakal ngebahas tentang wisata kuliner. Tapi, lebih tepatnya, wisata kuliner di Jepang. Dan pastinya kalian nih gak mau ketinggalan deh informasi-informasi yang akan aku kasih di podcast ini. Karena di podcast ini aku akan ceritain tentang pengalaman aku pergi ke wisata kuliner di Jepang. Jadi pastiin dengerin podcast ini sampai selesai ya. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang wisata kuliner di Jepang, kita harus tahu dulu nih, apa sih wisata kuliner itu? Jadi secara umum, pengertian wisata kuliner adalah wisata yang menyediakan beberapa fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi keperluan wisatawan yang dibuat untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan, dan kesehatan. Atau arti lainnya juga itu adalah kunjungan ke sebuah tempat yang adalah produsen dari sebuah makanan, festival makanan, restoran, dan lokasi-lokasi khusus untuk mencoba rasa dari makanan dan juga untuk memperoleh pengalaman yang didapat dari makanan khas sebuah daerah. Sedangkan wisata kuliner secara khusus itu artinya adalah kegiatan makan-makan ke suatu tempat yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dalam kategori untuk hiburan. Nah, sekarang udah ngerti kan apa arti wisata kuliner itu? Jadi sekarang kita masuk ke kuliner-kuliner Jepang. Nah, kalian pasti nggak asing nih sama kuliner-kuliner Jepang karena makanan Jepang nih udah cukup terkenal di Indonesia. Kayak takoyaki, ramen, sushi. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih asing nih sama makanan-makanan itu, tenang aja nih, aku bakal jelasin tentang beberapa makanan Jepang. Jadi, makanan Jepang itu ada sukiyaki. Sukiyaki ini tuh disiapkan tepat di atas meja dengan memasak irisan tipis daging sapi bersama dengan berbagai sayuran, tahu, dan mie yang berbentuk seperti soun. Habis itu berikutnya nih ada tempura. Tempura ini makanan yang digoreng dengan minyak goreng yang banyak setelah dilapisi dengan campuran telur, air, dan tepung terigu. Bahan-bahannya yang digunakan tuh biasanya udang, ikan yang sedang pada musimnya, dan sayur-sayuran seperti terong, ubi, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya nih pasti kalian tahu nih, ada sushi. Sushi ini tuh sepotong kecil makanan laut mentah yang diletakkan di segumpal nasi yang telah diberi cuka. Cuman gak cuma makanan laut mentah sih, kadang juga ada yang makanan lautnya tuh udah diolah, udah dimasak terlebih dahulu. Terus bahan-bahan yang paling umum digunakan tuh biasanya tuna, cumi-cumi, udang, mentimun, asinan lobak, dan dadar telur manis. Nah, next ada sashimi. Sashimi ini tuh irisan ikan mentah yang dimakan dengan shoyu. Shoyu ini tuh sejenis kecap asin Jepang. Nah, berikutnya ada ramen, udon, soba. Nah, ini tuh kayak sejenis hidangan mie-miannya Jepang gitu deh. Ramen itu tuh mie yang disajikan dengan kuah. Kalau udon bisa udon goreng maupun udon yang ada kuahnya. Kalau soba biasanya tuh pilihannya ada soba panas dan soba dingin. Nah, di Jepang ini juga ada makanan yang disebut dengan kaiseki ryori. Jadi, kaiseki ryori ini dianggap sebagai hidangan paling berkelas di Jepang. Hidangan ini tuh sebagian besar terdiri dari sayur-sayuran dan ikan dengan rumput laut dan jamur sebagai bumbu dasarnya dan dicirikan dengan cita rasa yang tinggi. Oke, sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang tempat-tempat kuliner yang bisa kalian kunjungin kalau kalian pergi ke Jepang nih. Jadi kita mulai sama ibu kota dari Jepang yaitu Tokyo. Nah, di Tokyo atau lebih tepatnya di Ueno ini nih, ada pasar atau market yang letaknya hanya 10 menit jalan kaki dari Ueno Station. Kalian pasti tahu kan kalau di Jepang tuh kebanyakan naik transportasi umum dan yang paling mudah itu naik kereta. Jadi Ueno Station ini tuh stasiun kereta dan kalian bisa ke pasar yang namanya Ameya Yokocho atau lebih dikenal dengan Ameyoko, 10 menit jalan kaki dari stasiun kereta Ueno. Nah, apa sih yang bisa kita makan di sini? Jadi yang bisa kita beli tuh di sini ada fresh sashimi bowl.
Selain itu, kita juga bisa beli tiram yang dihidangkan dengan 1 gelas sake yang udah merupakan menu paketan gitu. Dan juga kalian bisa menemukan beberapa makanan asing kayak Chinese food, Chinese snacks, dan Korean snacks. Selain itu, kalian juga bisa ketemu dengan beberapa restoran Jepang yang nyediain ramen, atau juga ada restoran dan tempat minum yang disebut dengan izakaya di Jepang. Jadi izakaya ini restoran yang nyediain minuman keras dan biasanya tuh populer untuk orang-orang setelah pulang kantor yang mau nongkrong sampai malam gitu sama teman-temannya. Nah, selain itu, di dekat pasar Ameyoko ini ada restoran gyukatsu. Nah, apa sih gyukatsu? Gyukatsu itu tuh daging sapi yang dibalut dengan tepung. Nah, jadi di Gyukatsu Motomura, atau nama restoran ini tuh Gyukatsu Motomura, jadi kita bisa makan gyukatsu yang udah menu paketan dengan nasi, sup, dan juga ada teh, ada side dish kayak salad. Nah, kalian tuh bisa dapetin ini semua dengan harga 1.300 sampai 1.400 yen. Nah, makanan ini tuh cara makannya kalian tuh bakal dihidangin dengan gyukatsu yang setengah matang. Jadi nanti kalian akan disediain tempat masak kecil untuk kalian masak sendiri gyukatsunya. Jadi kalian bisa atur sendiri deh kematangannya mau seberapa matang sesuai selera kalian. Dan tentunya nih rasanya enak banget karena aku sendiri udah cobain. Dan tempatnya ini tuh nggak jauh dari Ameyoko, jadi kalian bisa cari tempat ini dengan mudah. Nah, udah cukup nih di Ueno, sekarang kita ke Asakusa. Nah, jadi di Asakusa ini ada Nakamise Shopping Street. Ini tuh letaknya di depan kuil tertua di Tokyo, yaitu kuil Sensoji. Jadi Nakamise Shopping Street ini tuh salah satu atraksi populer di Tokyo. Jadi banyak banget wisatawan yang pasti berkunjung ke sini. Dan di sini tuh kalian bisa beli snack-snack Jepang kayak mochi. Habis itu ada rice cake yang udah dibentuk dengan warna dan bentuk yang lucu. Kalian juga bisa beli melon pan yang merupakan roti terkenal dari Jepang karena biasanya tuh banyak ditunjukin di animasi-animasi Jepang. Jadi sebenarnya melon pan ini tuh roti melon, tapi tidak terbuat dari melon, cuman bentuknya aja yang mirip kayak melon. Nah, masih di daerah Asakusa nih, ada toko yang namanya Suzukien. Jadi Suzukien ini tuh toko es krim. Jadi di sini tuh dia nyediain es krim matcha dari level 1 sampai 8. Jadi ada 8 level matcha ice cream nih. Untuk kalian yang suka matcha harus banget kesini. Karena es krimnya tuh rasanya tuh matchanya tuh berasa banget gitu loh, dan kalian bisa nyesuaiin dengan selera kalian karena ada level 1 sampai 8. Nah, nggak cuma es krim matcha, bagi kalian yang nggak bisa makan atau nggak suka matcha, ada juga pilihan rasa lainnya kayak strawberry dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kalian bisa beli teh sasetan gitu, teh matcha sasetan yang bisa kalian bawa pulang. Nah, berikutnya nih ada Tsukiji Fish Market, atau sekarang tuh diketahuinya dengan Toyosu Fish Market karena dia udah pindah lokasi. Nah, di Tsukiji atau Toyosu Fish Market ini itu kalian bisa makan berbagai macam seafood yang masih segar karena ini tuh pasar ikan gitu deh. Jadi kalian bisa nyobain seafood, sashimi, sushi yang masih segar. Dan pilihannya tuh banyak banget deh, banyak-banyak vendor yang buka, jadi kalian tuh bisa milih mana yang kalian mau coba. Dan ini tuh pasti must visit banget karena Toyosu Fish Market ini adalah salah satu atraksi di Tokyo. Nah, berikutnya nih aku mau bahas restoran ramen yang terkenal banget di Jepang. Jadi nggak cuma di Tokyo, di Osaka itu juga ada sebenarnya, cuman aku mau bahas sekarang aja karena ini tuh sangat terkenal dan emang rasanya enak banget. Aku sendiri udah coba dan ini tuh ngantrinya bisa sampai panjang banget deh restorannya. Jadi nama restoran ini Ichiran Ramen. Kalian pasti pernah denger deh Ichiran Ramen kalau kalian tuh udah rencana pengen visit Jepang gitu. Nah, Ichiran Ramen ini tuh ramen terpopuler di Jepang karena rasanya yang enak dan setiap kesini tuh pasti ngantri deh sampai ngulur-ngulur gitu ngantrinya. Nah, aku mau ceritain dikit nih tentang ramen ini. Jadi di restoran ini tuh kalian bakal ngantri karena tempatnya tuh cukup kecil. Tapi karena banyak peminatnya, jadi kayak kalian ngantrinya harus panjang banget. Tapi worth it, serius, worth it banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah masuk nih, kalian bakal mesen
lewat vending machine. Jadi bagi kalian yang kurang tahu nih, di Jepang tuh banyak banget restoran yang mesennya lewat vending machine. Dan ini tuh unik dan lucu banget gitu loh. Jadi kalian bakal masukin uangnya ke vending machine, kalian pilih menu kalian, dan kalian bakal dapet tiket-tiket kecil gitu yang bakal kalian kasih pas kalian udah duduk. Jadi abis ngantri itu tuh nggak langsung duduk, jadi kalian pesen dulu di vending machine, nanti diarahin ke tempat duduk kalian yang merupakan kayak bilik-bilik gitu. Jadi kalau misalnya kalian solo traveling tuh nggak perlu merasa awkward deh makan di kedai ini, karena di kedai ramen ini tuh ada biliknya yang bisa kalian buka dan tutup. Jadi kalau kalian makan sama temen, kalian bisa buka biliknya, tapi kalau kalian makan sendiri, kalian bisa tetap tutup aja biliknya. Dan juga kalian tuh nggak bakal bertatapan langsung sama penyedia atau pelayannya, jadi kayak kalian gak bakal merasa awkward ya. Di sini tuh nyaman banget, pelayanannya baik, makanannya enak, dan juga kalian bisa menyesuaikan selera kalian karena nanti dikasih kertas dimana kalian bisa milih level-level pedas, level bumbunya, dan segala macamnya. Dan juga gak cuma ramen, kalian bisa pilih topping-topping kayak telur, tambahan jamur mungkin, dan tambahan sayur, dan macam-macam sesuai selera kalian. Dan perlu dicatat bahwa ini non halal ya, karena mie-nya, ramennya ini tuh toppingnya adalah tonkatsu yang merupakan babi. Oke, udah deh, kita cukup deh bahas Tokyo. Sekarang kita beralih ke Osaka. Nah, Osaka ini tuh banyak banget yang bisa kalian kunjungin kalau kalian tuh suka makan. Nih, salah satunya nih ada Dotonbori. Kalian kalau dengar Osaka pasti tahu deh sama Dotonbori. Jadi Dotonbori ini tuh semacam kayak night market. Sebenarnya buka dari siang sih, cuman kalau di malam hari tuh suasananya lebih berasa gitu deh. Nah, di sini tuh kalian bisa menemukan berbagai makanan-makanan Jepang. Dari takoyaki, ramen, gyoza, sukiyaki. Pokoknya segala-segalanya ada deh di sini. Kalian bisa cobain satu-satu. Nah, aku mau bahas nih tentang takoyakinya, karena menurut aku takoyaki ini enak banget. Nah, jadi takoyaki yang menurut aku enak banget itu namanya Kukuru Takoyaki. Jadi Kukuru Takoyaki ini cukup rame deh, pokoknya kalau kalian ke situ tuh ngantrinya cukup panjang, tapi worth it banget karena rasanya tuh kayak meleleh di mulut gitu deh, jadi empuk banget. Dan kalian tahu kan takoyaki itu dalamnya ada oktopusnya, dan oktopusnya itu juga empuk, jadi kalian tuh pasti suka banget. Nah, berikutnya juga di sini ada Ichiran Ramen juga. Jadi kalian kalau nggak sempet makan Ichiran Ramen di Tokyo, kalian bisa makan di Osaka. Dan di Osaka ini tuh ada 2 toko, jadi nggak perlu takut deh kalau kalian misalnya nggak kebagian atau ngantrinya terlalu rame, kalian bisa cari toko satunya. Dan Dotonbori ini tuh merupakan market yang luas banget. Jadi kalian tuh banyak gang-gang tersembunyi yang bisa kalian lewatin, dan juga banyak makanan-makanan yang tersembunyi di gang-gang itu. Jadi kalian tuh perlu banget explore Dotonbori kalau kalian suka kuliner-kulineran. Oh iya, selain Dotonbori, kalian juga bisa ke Kuromon Market. Nah, Kuromon Market ini semacam kayak Toyosu Fish Market di Tokyo. Jadi ini tuh juga market-market atau pasar ikan gitu yang kalian bisa temukan fresh seafood untuk kalian makan di situ. Nah, yang terkenal nih ada baby octopus. Jadi baby octopus ini tuh ditusuk sate, dan kepala octopusnya itu diisi dengan telur puyuh. Jadi rasanya enak banget deh, manis-manis gurih gitu. Kalian harus coba nih kalau suka gurita. Nah, selain tempat-tempat ini tuh, kalian kalau mau cari makanan kayak katsu-katsuan, sushi itu banyak banget deh di Jepang. Hampir di setiap jalan tuh pasti ada beberapa restoran sushi ataupun katsu. Jadi kalian bisa pilih aja tuh sesuai selera kalian atau yang menurut kalian restorannya unik. Nah, kalau ke Jepang nih pasti kalian mau coba Yoshinoya sama Sukiyanya. Kenapa aku bilang gini? Karena Yoshinoya dan Sukiya di Indonesia sama Jepang tuh beda menunya, dan kalian tuh harus coba Yoshinoya yang ada di Jepang, karena mereka nggak cuma nyediain daging tapi juga ada salmonnya, dan rasanya tuh enak, jadi worth it banget. Dan juga dagingnya itu juga lembut banget, jadi kalian pasti suka deh makan di sini. Dan Yoshinoya ini kalau misalnya di Jepang itu termasuk dengan fast food, jadi kalian nggak takut deh untuk ngantri lama-lama karena sajiannya tuh sangat cepat. Oh iya, aku lupa kasih tahu nih, kalau kalian ke Dotonbori, kalian harus visit Donko Hite atau dikenal dengan Donki.
Jadi Donki ini tuh kayak semacam supermarket gede banget di Jepang. Jadi di situ tuh kalian bisa beli macam-macam, dari snack, dari peralatan-peralatan masak, pokoknya macam-macam deh. Jadi dia tuh berlantai-lantai dan setiap lantai tuh kategorinya beda. Jadi misalnya lantai 1 itu minuman dan snack, nanti lantai 2 beda lagi. Nah, tapi di sini tuh aku pengen ngebahas snack Jepangnya. Jadi kalian tahu kan snack-snack Jepang tuh pasti unik dan juga rasanya enak. Nah, di sini nih aku mau kasih rekomendasi kalau misalnya kalian suka keju, kalian harus beli snack cheese stripnya. Jadi cheese stripnya tuh enak banget deh, kejunya berasa banget. Kalian bisa pilih dari sejenis keju Hokkaido, keju-keju lainnya. Pokoknya kalian harus beli deh kalau kalian suka keju. Selain itu juga kalian tuh bisa beli KitKat rasa green tea, KitKat rasa raspberry. Pokoknya banyak banget deh KitKat rasa lainnya yang gak kita ketemu di sini di Indonesia. Nah, selain itu kalian juga bisa beli Pocky yang rasa-rasanya juga nggak ada di Indonesia. Dan juga di sini jelly-jellynya Jepang juga enak banget. Jadi kalian harus coba-cobain nih snack-snack Jepang dan kalian bisa beli untuk kalian cemilin di hotel. Oh ya, nggak cuma di tempat-tempat terkenal di Jepang yang bisa kalian kunjungin untuk mencoba kulinernya, kalian juga bisa cobain makanan di convenience store-nya Jepang, atau kalau di Jepang tuh disebutnya konbini. Nah, di convenience store ini nih kalian bisa makan atau beli kayak onigiri, sushi, dan rasanya tuh nggak kalah enak dari restoran-restoran yang emang udah sediain onigiri dan juga sushi. Jadi kalau kalian misalnya low budget atau misalnya kalian udah jalan-jalan lama nih, terus kayak duit kalian udah menipis, kalian bisa banget nih beli makanan-makanan di convenience store karena rasanya itu juga enak. Gak cuma sushi atau onigiri gitu, mereka juga nyediain roti-roti yang rasanya juga enak. Jadi kalian tuh sebenarnya kalau ke Jepang kalian bisa nyobain makanan di mana aja. Nah, udah cukup nih aku bahas Osaka ya. Sekarang kita beralih ke Nara. Nah, Nara ini tuh bisa kita kunjungin naik kereta 1 jam dari Osaka. Nah, apa sih yang bisa kita makan di Nara atau bisa kita kunjungin? Jadi di Nara ini tuh terkenal dengan mochinya. Jadi kita bisa makan mochi di Nakatanido Mochi. Jadi di sini tuh kalau kalian beruntung, kalian bakal lihat orang-orangnya membuat mochi secara langsung dan kalian tuh makan mochi yang baru dibikin. Nah, aku juga mau rekomendasiin banget nih tempat makan tempura yang aku ketemuin. Nah, restoran tempuranya ini tuh aku ketemu pas aku lagi jalan mau ke tempat yang banyak rusanya di Nara. Jadi di Nara ini terkenal dengan tempat yang isinya tuh rusa semua dan kalian bisa beri makan juga rusanya. Tapi aku mau ngebahas restoran tempuranya. Nah, restoran tempura ini tuh nyediain tempura rice bowl, jadi tempura di atas nasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya di restoran Jepang kalian gak mau pesan minum itu gak apa-apa karena disediain teh. Dan tehnya tuh enak banget. Ada 2 jenis teh tau aku. Tapi satunya tuh teh matcha dan matchanya tuh enak banget deh. Dan juga tempuranya tuh gurih dan seasoningnya tuh pas. Jadi kalian tuh pasti suka. Aku rekomendasiin banget tempat ini kalau kalian ke Nara. Nah, berikutnya nih aku mau rekomendasiin daging-dagingan. Bagi kalian yang suka daging-dagingan, apalagi daging sapi, kalian nih harus banget ke Kobe. Jadi di Kobe ini, spesialisasinya ini pastinya Kobe beef atau daging sapi Kobe. Jadi daging sapi Kobe ini empuk dan lezat banget deh, pokoknya terkenal banget dan kalian tuh harus coba ke Kobe-nya langsung kalau misalkan kalian punya budget lebih dan juga waktu yang tersedia. Nah, kalian inget kan tadi pas awal-awal aku jelasin tentang makanan Jepang ada yang namanya kaiseki ryori. Nah, kaiseki ryori ini bisa kita temui di Kyoto. Kyoto itu tuh semacam kayak old town-nya Jepang gitu deh. Jadi kalau kalian makan kaiseki ryori di Kyoto, kalian berasa kayak autentik Jepang banget gitu. Nah, kalian bisa cari makanan-makanan ini tuh di daerah Arashiyama atau misalnya di Gion. Kalian bisa deh pokoknya di Kyoto kalian bisa cari makanan sejenis kaiseki ryori. Oh ya, kalau misalnya kalian punya budget lebih, mungkin kalian bisa juga visit Universal Studio di Osaka. Nah, kenapa aku bilang Universal Studio? Nah, sebenarnya di sini tuh aku mau bahas snack-snack di dalam Universal Studio juga. Nah, di sini tuh kalian bisa minum butterbeer. Kalian tahu kan nih, kalau kalian yang suka Harry Potter pasti kalian tahu butterbeer. Dan butterbeernya ini tuh enak banget.
Kayak rasanya tuh kayak root beer tapi kayak lebih manis-manis gitu deh. Pokoknya recommended banget kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa main ke Universal Studio di Osaka sambil minum butterbeer dari Harry Potter. Dan juga ada juga kaki turki panggang yang disediakan di daerah Jurassic Park. Itu tuh enak banget juga, dagingnya gede, empuk, dan lezat. Oke, sampai sini aja ya podcast dari aku. Semoga informasi sama cerita yang aku kasih di sini bisa berguna buat kalian yang mau visit Jepang. Thank you for listening. Cheers!